Sehat Bu, alhamdulillah. Begini Bu, saya adalah kader kesehatan di wilayah. Mau memeriksa pemantauan fisik yang Ibu lakukan di rumah setiap hari. Apakah Ibu sudah melaksanakan satu rumah satu Jumantik? Insya Allah saya sudah melaksanakan satu rumah satu Jumantik dan hasilnya alhamdulillah baik. Bu, saya kalau boleh mau melihat belangko yang dipasang di depan untuk memantaunya. Ya, silahkan. Ini Bu, bagus hasilnya. Ibu sudah melaksanakan setiap hari dan hasilnya juga sudah tidak ada jentik-jentiknya ya. Mungkin ada sekali itu satu atau dua yang ada jentiknya, tetapi yang lainnya sudah bersih semua. Terima kasih ya Ibu. Ibu sudah melaksanakan dengan tertib. Mari Bu, kita melihat tempat-tempat yang sudah dibersihkan oleh Ibu. Boleh? Iya, monggo. Silakan. Begini Bu, jadi cara pemeriksaan jentiknya di bak seperti ini. Kita tunggu sampai airnya itu tenang, diam, nggak bergoyang ini ya Bu ya. Terus arah lampu atau cahaya itu di pojok, di sudut atau di pojok itu, di sudut-sudut kita lihat. Itu ya Bu ya, Ya. caranya. Ini untuk yang di dispenser kita lihat itu ya. Sama seperti yang di bak mandi tadi, di sudut-sudut kita terangi nih Bu. Oh, ini bagus, ini nggak ada. Untuk yang di rumah tadi sudah bersih semua nih Bu ya. Oh, itu di situ ada tanaman. Mari Bu kita lihat apakah ada air yang menggenang di dalamnya. Oh, ternyata banyak Bu di sini Bu. Sampai kering ya Bu, biar tidak ada jentik-jentik di dalamnya. tanggal ke lantai 2 ketemu dengan petugas. Ya, terima kasih Ya, Pak. mari. Permisi Pak. Silakan Ibu. Monggo Ibu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bapak. Pak, ini Ada yang bisa saya bantu Ibu? Pak, saya datang ke sini mau melaporkan karena warga saya ada yang kena DB. Minta sama warga kalau warga kampung kami minta divoking. Oke, saya terima suratnya Ibu. J. Kami buka aja ya. Ya. Iya, ini betul surat bahwasannya ini menunjukkan surat keterangan perawatan pasien di rumah sakit yang menunjukkan
diagnosis dokter ini kena DBD. Untuk kategori DBD memang ada 3 diagnosis. Yang pertama memang yang namanya tersangka DBD. Yang kedua demam berdarah dengue. Yang ketiga DSS atau dengue shock syndrome. Nah kebetulan yang ini diagnosisnya DBD, berarti sudah termasuk kategori pasien demam berdarah. Selanjutnya Ibu mungkin untuk pasien ini perlu di cross check dulu sebelum melaksanakan fogging. Itu memang ada beberapa tahapannya. Yang pertama mungkin dalam pengecekan itu bahwasanya ini pasien itu benar-benar domisili di tempat wilayah setempat enggak? Iya. Terkadang kan ada juga KDRS atau surat keterangan dari rumah sakit itu orang atau pasien atau warga yang numpang alamat. Nah kalau umpamanya warga itu numpang alamat tapi domisilinya di luar, berarti itu bukan termasuk kategori pasien atau penderita setempat. Oh gitu Pak. Nah, yang saya pakai patokan itu warga pasien yang berdomisili, walaupun umpamanya KTP-nya luar, tapi domisilinya di alamat tersebut, yaitu saya anggap itu sebagai pasien penderita DBD wilayah setempat. Oh gitu Pak. Sebelum fogging, kami pun dari petugas puskesmas akan melakukan cross check ke wilayah. Yang pertama tadi kan domisili. Iya. Yang kedua melakukan PE atau penyelidikan epidemiologi, bahwasanya di sekitar wilayah tersebut itu ada enggak penderita yang sama. Kalau memang ada penderita yang sama positif DBD dalam waktu rentan 2 minggu dari penderita yang pertama, itu termasuk kategori fogging salah satunya. Oh iya. Ya. Nun sewu Ibu ini penderita sebelum sakit ini pernah nggak bepergian ke luar wilayah atau mungkin yang melakukan kegiatan atau kunjungan ke suatu tempat? Tahu saya Pak, dengan kejadian kena DB-nya, orang itu barisan ada kegiatan keluar. Iya, keluar, tapi kemana saya nggak tahu. Habis itu datang, selisih berapa hari dia sakit, masuk rumah sakit, udah positif kena DB. Gitu. Iya. Nginepnya berapa lama Ibu pergi ke luar wilayahnya? Kayaknya itu nginepnya itu beberapa hari deh Pak. Bisa kayaknya 2 hari kalau nggak keliru. 2 hari. Iya, tapi nginepnya tempat saudara. Iya. Mungkin untuk sebagai bahan informasi aja, kira-kira mungkin dengar nggak di wilayah yang didatangi penderita ini ada yang sakit demam berdarah di sana? Dengar-dengar itu kayak ada Pak, ada yang kena DB. Terus mungkin warga saya itu kena dari sana, apa di rumah, apa di lingkungan kampung saya setempat, saya kurang tahu. Ya, oke, begitu ya. Nanti mungkin itu sebagai bahan tambahan untuk kita melakukan atau melaksanakan fogging. Iya, Pak. Ya. Ya. Pagi, iya betul, ini dengan puskesmas. Ya kebetulan saya sendiri yang nerima. Oh iya, Ibu yang datang kemarin ya? Iya, kami dari puskesmas kemarin sudah melakukan penyelidikan ke wilayah setempat. Selanjutnya kami mengambil kesimpulan atau untuk bahan tindak lanjut, memang dari hasil penyelidikan kemarin tidak ditemukan penderita yang sama atau penderita DBD yang lain atau penderita tambahan. Jadi memang hanya satu penderita itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dilakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah tersebut atau di wilayah setempat,
tidak ditemukannya jentik. Artinya ABG-nya mungkin boleh dikata kurang memenuhi syarat. Yang ketiga, dari hasil wawancara kemarin, memang sebelum sakit pasien tersebut pernah nginep di luar wilayah, dan di wilayah tersebut dari informasi yang saya terima ada penderita TB yang lain. Jadi kesimpulannya pasien tersebut kemungkinan kenanya di luar wilayah. Nah, untuk tindak lanjut fogging sendiri, simpulkan tadi kelihatannya tidak ada yang masuk untuk dilakukan pengasapan atau fogging. Ya, tidak masuk. Jadi memang wilayah ibu tidak perlu di fogging. Kalau bisa nanti ibu menggerakkan warga setempat untuk melaksanakan PSN. Nggih. Ngaten nggih ibu nggih. Matur nuwun sami-sami. Monggo, yang duluan. Assalamualaikum. Salam. Ini begini ibu, saya dari Puskesmas Tegarejo, pertama mungkin datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, memang kebetulan akhir-akhir ini di wilayah kita khususnya ada kasus DBD. Nah, kebetulan mungkin di sekitar sini ada nggak kasus DBD? Oh iya, kebetulan di sini saya di sekitar rumah saya memang belum ada. Tidak ada ini. Ya ada ya. Tapi kemarin saya dengar di sebelah itu ada anak yang kena DBD. DBD. Prosedurnya kalau di wilayah ada DBD, bagaimana penanganannya, Pak? Nah, ini kalau umpamanya ada kasus DBD, kadang-kadang warga itu bingung mau lapor kemana. Yang pertama, memang kalau umpamanya betul-betul itu kasus ada yang dicurigai DBD, pertama memang harus lapor ke, mungkin yang paling dekat adalah Bukader. Kalaupun umpamanya lebih dekat ke puskesmas, atau kalaupun mau, monggo silahkan langsung ke puskesmas, bisa melapor langsung. Sekarang bisa lewat WA. Begini ibu bisa melaksanakan 3M ya, yaitu yang pertama adalah menguras, menutup, kemudian mengubur. Yang pertama yaitu menguras bak mandi seminggu sekali ya ibu. Yang kedua adalah menutup tampungan air. Yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air. Betul ibu yang dibilang Bukader itu tadi 3M. Kalau bisa itu 3M itu tambahin plus. Mengucapkan terima kasih juga sebagai kader bahwa nanti saya akan sampaikan di warga kami di wilayah ini untuk melaksanakan apa yang telah diinformasikan oleh Bapak. Karena sudah cukup Bu, kami mohon pamit dan mohon izin.